بسم الله الرحمن الرحيم. As for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewaring of Allah. And Tha is for thawab, a reward. Ja is for Jannah, the garden of paradise. Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage. Kha is for Khatem, the seal of the prophethood given to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Da is for Deen, Al-Islam, religion with Allah since time began. That is for dhikr, remembering Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan belajar bersama tentang bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda, segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Contoh benda yang ada di sekitarmu ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ayo, ingat kembali konsep sebelumnya tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Sekarang kita akan belajar bangun ruang, prisma, dan tabung. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah teman-teman, materi hari ini kita akan mempelajari bab 4 mengenal bangun ruang, khususnya bangun ruang, prisma, dan tabung. Beberapa bangun ruang telah kamu pelajari di kelas 5 ya teman-teman. Di antaranya ada kubus dan balok. Tahukah kamu bentuk bangun ruang yang lain? Pada bagian ini, kalian akan mempelajari berbagai macam bentuk bangun ruang. Dan selain itu, kita juga akan mempelajari unsur-unsur dan jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang bangun ruang, prisma, dan tabung. Sudah siap teman-teman? Nah, di materi ini, kalian setelah belajar materi ini diharapkan dapat menguasai bentuk bangun ruang, prisma, dan tabung. Yang kedua, kalian bisa menentukan unsur-unsur bangun ruang, prisma, dan tabung. Dan yang ketiga, menentukan jaring-jaring bangun ruang, prisma, dan tabung. Nah, kali ini Pak Indra mengajak kalian memperhatikan gambar-gambar berikut. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Ya, ini adalah gambar tenda pramuka. Kita perhatikan, tenda pramuka ini berbentuk prisma segitiga. Nah, kalau benda ini kalian juga sering lihat ya, paving block. Nah, kalau paving block ini berbentuk prisma segi 6. Nah, kali ini kita memang akan belajar tentang bangun ruang prisma. Apa itu prisma? Perhatikan gambar ini ya teman-teman. Ini adalah gambar prisma segitiga. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain yang saling berpotongan menurut garis-garis sejajar. Nah, perhatikan teman-teman ya, gambar ini adalah gambar prisma yang dibatasi oleh dua bidang sejajar, yaitu ini namanya sisi alas, sisi atas, dan yang paling bawah adalah sisi alas.
dan juga beberapa bidang yang lain yang saling berpotongan, yaitu ada namanya sisi tegak. Nanti kita masuk ke unsur-unsur prisma. Sampai di sini jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan. Jenis-jenis prisma. Pada gambar berikut, jenis prisma yang pertama adalah prisma tegak segitiga. Perhatikan teman-teman gambar prisma tegak segitiga. Kita akan tahu kenapa disebut prisma tegak segitiga. Coba kita lihat bidang alasnya teman-teman. Berbentuk apa? Iya, benar, berbentuk segitiga. Kemudian ada lagi prisma tegak segi empat. Lihat ya teman-teman, ini namanya prisma bangun ruang prisma tegak segi empat. Apakah kalian akrab dengan bangun ini? Iya, prisma tegak segi empat itu bisa juga nama lainnya disebut balok. Yang ketiga, prisma tegak segi enam. Kita lihat seginya ada 6 ya teman-teman. Nah, berarti kesimpulannya, prisma dinamakan berdasarkan pada bentuk bidang alasnya. Jadi diulang, penamaan prisma didasarkan pada bentuk bidang alasnya. Nah, kalau di sini dinamakan prisma tegak segitiga ABC DEF. Kalau yang ini namanya prisma tegak segi empat ABCD EFGH. Kalau yang ini prisma tegak segi enam ABCDEF HIJKLG. Sampai di sini sudah paham teman-teman jenis-jenis prisma? Kalau sudah paham, Pak Indra akan melanjutkan. Nah, unsur-unsur bangun prisma. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar bahwa di sebelah kiri ada bangun ruang prisma tegak segitiga. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam bangun ruang prisma tersebut? Yang pertama, teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, 3 bidang sisi tegak. Perhatikan, ada 3 bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, karena ini adalah namanya prisma tegak segitiga A, B, C, D, E, F, maka 3 bidang sisi tegak tersebut adalah, perhatikan teman-teman, D, A, B, E, B, C, F, dan A, C, F, D. Nah, ini disebut 3 bidang sisi tegak pada prisma. Bentuknya persegi panjang. Unsur prisma yang kedua adalah prisma memiliki 9 rusuk. Rusuk apa saja yang dimiliki prisma? Yang pertama, kita bagi dulu rusuk menjadi 3. Rusuk alas, rusuk atas atau atap, dan rusuk tegak. Rusuk alas pada prisma adalah, pada gambar prisma A, B, C, D, E, F adalah rusuk AB, BC, dan CA. Selanjutnya, rusuk atas DE, EF, dan FD. Kemudian rusuk tegak
DA, EB, dan FC. Unsur prisma yang ketiga adalah prisma memiliki 6 titik sudut. Titik sudut apa sajakah itu? Yaitu yang pertama titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Selanjutnya, sifat-sifat prisma. Prisma yang pertama memiliki sifat bidang alas dan bidang atasnya memiliki ukuran yang sama. Kita perhatikan ya teman-teman ya. Pada gambar, bidang alasnya berbentuk segitiga. Maka atasnya juga akan mengikuti berbentuk segitiga dan ukurannya juga sama. Yang kedua, setiap bidang sisi prisma berbentuk persegi panjang. Kita perhatikan teman-teman, ini namanya sisi atau bidang sisi prisma berbentuk persegi panjang. Oke, dan yang ketiga, setiap prisma memiliki rusuk tegak. Ini namanya rusuk tegak ya teman-teman. Dan yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Diagonal ya teman-teman ya. Baik teman-teman, setelah kita mengenal sifat-sifat prisma, selanjutnya adalah mengenal jaring-jaring prisma. Nah teman-teman perhatikan gambar. Ada sebuah gambar prisma tegak segitiga. Apabila prisma ini kita belah, kemudian kita gunting, akan menjadi bangun jaring-jaring prisma yang tampak pada gambar. Ada sisi atas, ada sisi alasnya, dan ada 3 sisi tegak. Sudah jelas teman-teman mengenai bangun ruang prisma? Jika sudah jelas, kita akan lanjutkan ke bangun ruang yang kedua, yaitu tabung. Pernahkah teman-teman melihat drum atau kaleng tempat menampung solar atau kaleng susu yang kalian konsumsi? Bagaimana bentuk drum tersebut? Ya, benar. Bentuknya seperti tabung dan memang merupakan tabung ya, teman-teman. Apa pengertian tabung? Nah, coba dipahami teman-teman. Dari pengertian ini kita bisa mengerti unsur-unsur dari tabung tersebut. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan berbentuk lingkaran. Jadi ada 2. Di sini ada namanya sisi atas, ada sisi alas, dan 2 sisi sejajar lain. Baik, kita langsung ke unsur-unsur tabung. Ada 3 unsur-unsur tabung yang harus kita ketahui teman-teman. Yang pertama, tabung memiliki sisi tegak yang Bapak tunjukkan. Yang kedua, sisi atas, dan yang ketiga, sisi alas. Nah, sisi tegak kita kenal juga dengan nama selimut tabung. Unsur tabung yang kedua adalah tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Oke, yang Bapak tunjukkan ini namanya 2 rusuk lengkung. Dan yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya teman-teman, tabung juga memiliki jaring-jaring. Apabila bangun tabung tersebut kita buka atau kita gunting, maka akan menjadi seperti ini bangunnya teman-teman. Terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang.
Nah, dua buah lingkaran ini bertindak sebagai sisi atas dan sisi alas. Kemudian ada juga sisi tegak atau selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Nah, teman-teman, setelah ini kalian akan menyaksikan bagaimana bentuk prisma dan tabung secara 3 dimensi. Baik, teman-teman, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bangun ruang prisma tegak segitiga CBAFED. Nah, teman-teman, coba perhatikan. Di sini Bapak akan putar. Kalian bisa lihat dari berbagai macam sisi. Nah, seperti atap rumah ya, teman-teman. Kalian bisa perhatikan bagaimana bentuk ya bangun ruang dari prisma segitiga. Ya. Nah, oke. Kalian bisa perhatikan di sini prisma segitiga sesuai tadi yang sudah dijelaskan memiliki sisi sebagai atapnya dan yang di bawah namanya sisi alas dan 3 sisi tegak. Itu unsur dari prisma. Kemudian ada berapa titik sudut, teman-teman? Tadi ada 6 ya. Ini yang berwarna biru disebut titik sudut. Kemudian kita lihat jaring-jaringnya, teman-teman. Coba perhatikan, teman-teman. Jaring-jaring dari prisma tegak segitiga akan jadinya seperti ini. Nah, inilah jaring-jaring dari prisma segitiga. Kalian bisa perhatikan dengan baik dan kalian bisa menggambar menggunakan alat tulis yang kalian miliki dan kertas yang kalian punyai di rumah, dan gambarlah prisma tegak segitiga. Kalau perlu diberi warna untuk membedakan mana sisi alas, mana sisi atapnya, dan mana 3 sisi tegaknya. Kita kembalikan lagi. Oke. Ya, teman-teman, bangun selanjutnya adalah bangun ruang tabung. Nah, inilah bentuk dari bangun ruang tabung tersebut. Kita perhatikan yang daerah berwarna hijau disebut sisi atap atau sisi atas dan sisi bawah, dan yang tegap ini disebut selimut dari tabung, dan yang disebut tinggi, kita perhatikan ini adalah jarak dari sisi alas, dari sisi atas ke sisi alas. Kemudian kita perhatikan juga jaring-jaringnya. Nah, ini yang penting, coba perhatikan, teman-teman. Kita lihat bagaimana terjadinya jaring-jaring dari bentuk bangun ruang tabung ini. Kita buka. Nah, inilah jaring-jaring dari bangun ruang tabung. Terdiri dari 2 buah lingkaran dan selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Sudah paham ya, teman-teman? Tadi sudah dijelaskan mengenai unsur-unsur tabung. Demikian, teman-teman, semoga bermanfaat. Bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru masing-masing. Tetaplah istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tetaplah menjaga
kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.